Bimuji yang terhormat, nama saya Sidroti Masud SPDI. Saya sebagai guru pendidikan agama Islam di UPTD SMK Negeri 1 Tapalang Barat, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 bersatu Prodi Pendidikan Agama Islam di LPTK UIN Alauddin Makassar dengan NIM 2100012542597. Pada hari ini Senin tanggal 19 Mei 2025 saya akan melaksanakan uji praktek secara luring di UPTD SMK Negeri 1 Tapalang Barat pada kelas 10 dengan materi Kuliatul Al-Hamsah dengan model pembelajaran PJBL. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Dengan selamat menyaksikan video praktek pembelajaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lapor kelas 10 DKP siap menerima pelajaran pada senior ini. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 1 juta per orang. Duduk. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita baca berdoa. Berdoa dimulai. Saya absen dulu ya. Ainul Mardian. Sakit Bu. Ya, semoga lepaskan ya. Al-Qurtubi. Asmira. Sakit. Ambil Bu. Ya, semoga cepat sembuh juga. Indra. Hadir Bu. Hikmah. Hadir Bu. Henry Aurel. Izin Bu. Kurniati. Hadir Bu. Nasban Hidayah. Hadir Bu. Nur Samsam. Hadir Bu. Rasti. Hadir Bu. Sandra Dewi. Hadir Bu. Sulkia. Hadir Bu. Muhammad Fadil. Hadir Bu. Ahmad Fatir. Hadir Bu. Nur Asifah. Hadir Bu. Gimana anak-anakku sekalian, siap belajar hari ini? Siap Bu. Kalau siap, sediakan bukunya,
tercela. Akhlak yang tercela. Dan siapa lagi yang bisa jawab apa itu akhlak mahmudah? Saya Bu, Ya, apa itu? akhlak yang terpuji. Ya, alhamdulillah berarti anak-anak masih ingat dengan pelajaran yang lalu. Dan sekarang kita masuk pada materi kita ya. Nomor ini kita belajar materi yaitu Al-Kulliyatul Al-Hamsah. Al-Kulliyatul Al-Hamsah itu terdiri dari dua kata, yaitu Al-Kulliyatul dan Al-Hamsah. Jadi Al-Kulliyatul itu artinya 5 prinsip dasar, sementara itu Al-Yatul Al-Hamsah, di mana Al-Yatul Al-Hamsah itu ada dua kata, yaitu Al-Yatu dan Al-Hamsah. Al-Yatu artinya prinsip dan Al-Hamsah artinya 5. Jadi 5 prinsip dasar yang tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat memahami pengertian, jenis serta contoh penerapan 5 prinsip dasar syariat Islam. Sebelumnya, Ibu akan tampilkan beberapa gambar sebagai bentuk penguatan pada materi kita di Kulliyatul Al-Hamsah. Ada yang bisa tanggapi dengan gambar di atas? Saya Bu, Apa itu? gambar pertama yaitu minum keras. Ya, gambar kedua. Saya Bu, Apa itu? gambar kedua menunjukkan ada perempuan dan laki-laki yang sedang minum. Ya, gambar yang ketiga. Siapa? Al-Qur. Apa itu? Gambar yang ketiga. Saya yaitu orang yang sedang tidur datang kemalingan. Iya. Ya, semua prinsip dasar itu adalah yang pertama Islam, yaitu menjaga agama. Ya, Islam mengajarkan setiap muslim untuk menjaga keimanan kita dan menjalankan ibadah sesuai tuntutan syariat. Cara menjaga agama menjalankan salat, contohnya menjalankan salat 5 waktu, membaca Al-Quran di setiap waktu, berzikir, berdakwah dan menjauhi kemaksiatan. Jadi itu bagian daripada menjaga agama kita ya. Dan barang siapa yang menjauhi kemaksiatan, selalu membaca Al-Quran setelah sholat, itu dia telah menjaga agamanya. Dan yang kedua, Is-an-nafs, yaitu menjaga jiwa. Islam sangat menghargai kehidupan dan melarang tindakan yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Cara menjaga jiwa yaitu menghindari kezaliman, menjaga kesehatan dan menjauhi hal-hal yang merusak tubuh seperti narkoba dan alkohol. Seperti gambar tadi yang pertama saya tampilkan itu ada gambar yang minum minuman keras yaitu alkohol. Itu sangat dilarangkan dalam agama ya, itu sangat dilarang. Jadi jangan itu perlunya kita menghindari hal-hal seperti itu. Yang ketiga adalah is-al-qalb, menjaga akal. Islam menekankan pentingnya akal sebagai anugerah dari Allah untuk berpikir dan membenarkan
bagaimana cara menjaga al-nafs dalam kehidupan sehari-hari? Ya, menjaga anas dapat dilakukan dengan menjaga kesehatan fisik dan mental, menghindari perbuatan yang membahayakan jiwa dan menjaga diri dari perbuatan yang dapat merusak jiwa. Siapa lagi yang mau bertanya? Saya Bu, Ya, apakah al-Quranul al-Hamzah hanya berlaku dalam hukum pidana Islam? tidak. Prinsip Al-Quranul Al-Hamzah itu mencakup seluruh aspek kehidupan seperti pendidikan, ekonomi, dan sosial. Dan selanjutnya Ibu ingin bertanya ya. Selanjutnya Ibu mau bertanya dulu apakah anak-anak betul-betul memahami. Mengapa menjaga al-akal penting dalam Islam? Siapa yang bisa menjawab? Saya Bu, Ya, apa kenapa? Al-Kuliah Al-Kamsah penting karena keberadaan dan kesejahteraan kelima prinsip tersebut menjamin kemaslahatan dan keberkahan kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Akan tetapi, jika salah satu atau beberapa prinsip ini terganggu, maka akan berdampak buruk pada kehidupan manusia secara keseluruhan. Jadi satu lagi pertanyaan untuk peserta didik. Mengapa Kuliatul Hamzah dianggap penting dalam kehidupan manusia?
Saya persilakan kelompok 1 untuk memaparkan hasil dan kelompoknya pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membacakan hasil presentasi kami, yaitu mengapa Islam sangat memperhatikan masalah harta benda untuk menopang kehidupan manusia dan menjaga martabatnya. Perhatian Islam terhadap harta bertujuan untuk menciptakan keadilan, kesejahteraan dan menjaga stabilitas sosial. 2. Mengapa Hifdzul Almi menjaga agama lebih diutamakan daripada lainnya? Jawaban: karena agama merupakan dasar utama dalam kehidupan manusia. Tanpa agama, manusia akan kehilangan pedoman hidup nilai moralnya. Hifdzul Almi adalah prioritas utama karena ia menjadi fondasi bagi penggagasan jiwa akan keturunan dari harta. 3. Apa saja urutan al-kulliyah al-hamzah, yaitu menjaga agama, al-nafs menjaga jiwa, menjaga akal, al-nas menjaga keturunan, al-mal menjaga harta. 4. Setelah menjaga agama, al-adin kewajiban selanjutnya adalah menjaga jiwa. Bagaimanakah perhatian Islam untuk menjaga jiwa manusia? Islam sangat memperhatikan keselamatan jiwa manusia. Islam melarang tindakan yang membahayakan nyawa seperti bunuh diri, pembunuhan, dan kekerasan. Islam juga mewajibkan umatnya menjaga kesehatan jasmani dan rohani, seperti memelihara diri dari bahaya. Kemudian nomor 5, al-kulliyatu al-hamzah adalah 5 prinsip pokok dalam mengkaji al-syariah. Al-ani juga menjaga agama, al-anas menjaga jiwa, al-ali menjaga akal, al-mal menjaga harta, al-nas menjaga keturunan. Berikut ke-6 bentuk al-adil. Islam mengajarkan untuk menghormati agama orang lain dan orang-orang non-Islam dibagi menjadi 2, yaitu al-zimmah, yaitu non-muslim seperti Yahudi dan Nasrani yang hidup di bawah pemerintahan Islam dengan perjanjian damai. 2, arti, yaitu non-muslim dari kelompok atau negara menyusuri atau memerangi Islam. Kemudian berikut akan merupakan karena agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akal itulah yang membedakan manusia dengan hewan ataupun makhluk lainnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar menjaganya dan menggunakan akal. Bagaimana langkah yang tepat dan efektif untuk menjaga akal? Menuntut ilmu yang bermanfaat, menjauhi segala hal yang merusak akal, menggunakan akal untuk hal positif, menjaga kesehatan jasmani dan mental, dan berteman dengan orang-orang saleh cerdas. Dan yang terakhir, menjaga keturunan bertujuan untuk melestarikan kehidupan manusia di bumi. Sekarang kelompok 2 yang memaparkan hasil. Assalamualaikum warahmatullahi
kerja kelompok kami, yaitu Al-Kuliah Al-Khamsah adalah 5 konsep universal yang digunakan untuk menganalisis makna suatu kata atau istilah tersebut. Mengapa hifzu al-din menjaga agama lebih diutamakan daripada lain? Jawaban: karena agama adalah dasar keselamatan dunia dan akhirat. Tanpa agama, manusia tidak punya petunjuk hidup yang benar. Agama adalah jalan menuju surga dan keridhaan Allah. Menjaga agama berarti menjaga hubungan manusia dengan Allah, yang membedakan manusia dengan hewan makhluk lainnya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemekaran dari kementerian dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh kelompok 3. Sekarang kita sudah melaksanakan pembelajaran mulai dari kegiatan awal sampai akhir. Dan bagaimana pembelajaran pada siang hari ini? Menyenangkan? Dapat dimengerti? Semoga apa yang menjadi materi kita pada siang hari ini akan bisa diterapkan dalam kuliah bisa dimengerti, dipahami dan diaplikasikan. Dan selanjutnya saya akhiri pembelajaran ini dengan ucapan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri, siap. Siap. Lapor kelas 10 DKP telah selesai menerima pelajaran pada siang hari ini. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Kita berdoa lebih dulu dan doa itu dipimpin oleh Sebelum kita mengakhiri pelajaran kali ini, marilah kita membaca doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.